Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Dihadang longsor, pasien ibu hamil dibawa estafet menuju RSUD Pasaman Barat. Satu rumah permanen milik seorang notaris di Kota Solo hangus dilahap si jago merah. 70 pegawai honor di Sumatera Barat nasibnya masih terkatung-katung. Polisi, petugas pemadam kebakaran dan relawan bahu-membahu mengevakuasi seorang ibu hamil di daerah Ribotalu pada Senin malam. Puskesmas Talu yang merawat kehamilannya merujuk ibu muda ini ke RSUD Pasaman Barat di daerah Simpang 4 yang berjarak sekitar 40 km untuk penanganan lebih lanjut. Namun perjalanan menuju rumah sakit tidaklah mudah. Ambulans yang membawa ibu muda ini dihadang 2 titik longsor yang tak bisa dilewati mobil, yakni di Rimbo Talu dan Rimbo Kejahatan. Menghadapi halangan itu, warga tak kehabisan akal. Sang ibu muda ini dipindahkan ke kereta dorong atau digotong bersama-sama melewati tumpukan material longsor. Setelah itu, sang ibu hamil naik ke mobil ambulans lain yang telah menunggunya. Hal yang sama juga dilakukan relawan saat ambulans tiba di daerah Rimbo Kejahatan. Ibu hamil kembali pindah ke kereta dorong dan digotong beramai-ramai menuju ambulans yang telah menunggu di balik tumpukan material longsor. Dengan cara tersebut, sang ibu hamil bisa tiba dengan selamat di RSUD Pasaman Barat. Untuk ke Simpang 4 kita harus melewati daerah longsor ini. Sehingga kita estafet membawa ambulan dari Puskesmas Talu ke Simpang 4, kita lewati daerah longsor. Nah, kita tandu, kita angkat pasien bersama-sama melewati reruntuhan longsor yang pada situ masih terjadi. Jadi pada saat kami membawa pasien, reruntuhan longsor masih berjatuhan. Tapi karena memang ini sangat penting demi keselamatan nyawa seorang ibu dan anak, apapun kami laksanakan. Evakuasi ibu hamil yang dilakukan polisi dan relawan pada Senin malam merupakan evakuasi yang kelima kalinya dalam 2 pekan terakhir. Karena usai gempa magnitudo 6,1 yang melanda daerah itu pada akhir Februari lalu, bukit yang berada di sepanjang Jalan Raya Simpang 4 menuju Talu kerap longsor dan menutup jalan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bertahun-tahun tinggal di daerah yang minim infrastruktur menyebabkan warga Korong Lansano, Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, gerah. Berkali-kali permintaan mereka kepada pemerintah kabupaten tak pernah digubris, sehingga warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Warga bergotong royong serta menggalang dana secara badonce untuk membangun jembatan mereka. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit sumbangan warga dan ditambah bantuan bahan bangunan yang dikumpulkan, warga berharap bisa membangun jembatan secara permanen. Warga ingin segera terbebas dari keterisolasian karena akses menuju ataupun keluar kampung mereka selama ini rusak parah. Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu kampung ini juga turun tangan, bahu-membahu bekerja sama. Tekad warga hanya satu, bisa terbebas dari keterisolasian dan bisa membawa hasil bumi mereka untuk perekonomian warga. Ya, warga sudah kesulitan, apalagi kalau seandainya jembatan ini roboh nih. Nah, jadi pasti masyarakat kesulitan karena rumah di sini cukup banyak. Jadi untuk mengatasinya dikejarkan di gotong royong. Keterbatasan dana desa untuk kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Jadi mengingat kondisi keuangan di desa saat ini sangat sedikit sekali untuk kegiatan infrastruktur. Masyarakat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi membangun jalannya sendiri.
Abainya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak telah melahirkan fenomena baru di tengah masyarakat, yaitu bangkitnya kembali semangat gotong royong dengan cara badonce untuk mengatasi persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan orang buruh pelabuhan Teluk Bayur di Padang yang tergabung dalam anggota Koperasi Bongkar Muat atau Koperbam Selasa pagi berunjuk rasa di depan kantor Kesah Bandaraan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Massa menuntut sejumlah hal terkait rencana rapat anggota tahunan istimewa Koperbam yang bakal digelar dalam waktu dekat. Mereka menuntut agar Ketua Koperbam tidak lagi mencalonkan diri dalam pemilihan pengurus baru karena telah menjabat selama 3 periode. Selain itu, massa juga mendesak agar RAT bisa diikuti oleh seluruh anggota koperasi tanpa sistem perwakilan, sebagaimana yang terjadi selama ini. Buruh juga menuntut pengembalian dana tabungan perumahan yang mereka simpan sejak tahun 1990-an. Para buruh kemudian dimediasi oleh Kepala KSOP untuk berunding dengan Dinas Koperasi Kota Padang, Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, dan pengurus Koperbam. Tuntutan kami yang ketiga adalah pengurus yang selama ini telah menjabat 3 periode. Itu pun telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Yang selama ini beraturan cuma berlaku untuk 2 periode. Dan kami menuntut seluruh anggota koperasi agar supaya pengurus sekarang untuk diturunkan. Setuju? Menurut Ketua Koperbam, tidak ada aturan yang melarang dirinya maju sekali lagi sebagai Ketua Koperbam. Namun demikian, dia juga mengaku siap jika dalam RAT tidak dipilih lagi oleh anggota koperasi. Tidak ada ketentuan dan aturan di koperasi. Undang-Undang 25 tahun 92, jabatan terbatas itu tidak ada. Sepanjang anggota mengendaki berapa periode pun boleh. Nggak ada. Boleh buka undang-undang. Ya kan? Dia kan separuh-separuh dia baca. Harus lengser, ya harus lengser, bukan dia menentukan. Yang menentukan harus lengser itu anggota. Tidak dia mengendaki kepengurusan saya, silakan. Itu aja. Saya kira saya tidak banyak ngelebar, nanti kalau sudah RAT nanti baru. Alhamdulillah sudah dikabulkan. Yang pertama tempat tidak di Bukit Peti-Peti lagi. Yang kedua, anggota tidak dibatasi. Tapi kita harus mempunyai kewajiban yaitu menjaga prokes. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan ini kita syukuri. Mengenai perumahan nanti kita akan tindak lanjuti terus. Selama proses unjuk rasa para buruh ini berlangsung, aktivitas pelabuhan tetap berjalan lancar karena aktivitas bongkar muat barang dari kapal dan sebaliknya belum dimulai. Sementara rapat anggota tahunan rencananya akan digelar tanggal 24 Maret mendatang. Laude Jordanse melaporkan dari Padang. Dalam 3 pekan terakhir, harga cabai di pasar tradisional Pasaman Barat mengalami kenaikan. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, naik menjadi Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Cabai hijau juga mengalami kenaikan hingga 50%. Sebelumnya cabai hijau hanya dijual Rp20.000 per kilogram. Sekarang harganya menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi sejak 3 minggu belakangan ini. Menurut salah seorang pembeli, meskipun harga naik, mereka tetap harus membeli. Karena cabai salah satu bumbu penting dalam masakan. Apa? Udah berapa lama naik harga itu? Naik cabai nih, Iya. 2 mingguan, 3 mingguan lah ya, 3 kali pasar dengan sekarang ya Nek ya. Enggak, normal aja. Soalnya kami di rumah masih keluarga kecil gitu kan. Jadi paling 1/4 kilo lah untuk cabai merah itu 1 minggu. Menurut pedagang, kenaikan harga ini merupakan hal yang lumrah. Karena kurang dari 1 bulan, umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Biasanya, semua bahan pokok akan naik saat memasuki bulan Ramadan. Selain itu, harga cabai di Pasaman Barat juga dipengaruhi oleh pasokan. Maklum,
Sebagian besar cabai di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini didatangkan dari luar Pasaman Barat. Naiknya? Berapa lah? 20.000 naiknya. 20.000. Iya, 20.000 naik. Kalau cabai rawit naik? Cabai rawit naiknya, kalau cabai rawit turun. Iya, biasanya cabai rawit 60. Sekarang? Sekarang 40. Kalau cabai hijau, Bu? Oh, cabai hijau naik. Dari? Biasanya 20, sekarang 30. 30. Biasanya kan 30. Sekarang dapat 8. Harga kita yang jual berapa, Bu? Yang cara 55. Per kilo itu, Bu? Ya, per kilo. Yang naiknya cabai merah atau cabai hijau yang mana, Bu? Cabai merah yang naik. Yang naik. Namun berbeda dengan cabai merah dan cabai hijau, harga cabai rawit justru turun 35%. Saat ini cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, turun Rp20.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.